alfi sholatin janazah. Bahkan dalam riwayat, duduknya di majelis ilmu itu pahalanya disamakan dengan menyolatkan 1000 orang yang mati, Pak. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, lagi dan lagi Allah mengingatkan kita, bertakwalah kalian kepada Allah. Tingkatkan kualitas takwamu di hadapan Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini, melainkan pastikan mati dalam kondisi muslim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Au kama qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, di ayat yang lain Allah juga mengingatkan dengan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan persiapkan bekal untuk esok hari menghadap pulang kepadanya. Ketahuilah, tidak ada bekal terbaik melainkan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti dan mengetahui apapun yang kalian perbuat di muka bumi ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, bekal yang paling baik adalah takwa, maka bertakwalah wahai orang-orang yang berfikir. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa sadaqa Rasulillahil karim wal ulama'il warisin wa nahnu insyaallah minasyahidin wasyakirin wattabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak Ibu pengurus Masjid Baitur Rahim yang saya muliakan, para guru, para ustadz, para kiai, para sesepuh, para orang tua yang sangat saya ta'zimi, Bapak Ibu jamaah ta'lim subuh Masjid Baitur Rahim setiap hari Kamis yang insya Allah seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat semua ya insya Allah? Alhamdulillah. Begitupun juga pemirsa Mitra TV yang setia senantiasa mengikuti ajaran ta'lim subuh ini dimanapun berada, yang menyaksikan, menyimak kapanpun di Mitra TV ini. Semoga ini menjadi asbab Allah berikan pahala yang besar dan insya Allah juga menjadi penambahan ilmu kita di hadapan Allah dan kita menjadi lebih baik di hadapannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada subuh ini kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis Rasul, majelis hadis, majelis ilmu. Paham kita bersama, istiqomah kita duduk ba'da subuh menjelang isyraq ini, besar pahalanya apapun kegiatannya. Yang penting kita meninggalkan tidur lagi ba'da subuh. Karena tidur ba'da subuh itu hukumnya makruh, dibenci oleh Allah. Ya. Orang sudah sholat subuh tidur lagi. Kalau bukan sakit makruh hukumnya. Yang paling parah kalau azan subuh nggak mau bangun. Nah itu Pak. Ya kan? Jadi kalau ada orang subuh bangun subuhan tidur lagi, masih mending itu ya, berarti masih ingat sama Allah. Yang repot itu kalau azan kumandang subuh nggak mau bangun. Nah ini bukan makruh lagi itu mah, ya kan? Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita ini berada dalam posisi yang sangat dimuliakan Allah, dibangunkan di waktu subuh, dan kita pun hatinya dilembutkan, badan ini juga dimudahkan Allah untuk menikmati indahnya ibadah di waktu subuh. Ya, alhamdulillahilladzi wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kita bisa menyempurnakan amal soleh ini, ya kan? Sempurna kita bangun, sehat, mata terbuka, kaki, tangan, semuanya ikut merespon apa yang menjadi keinginan kita untuk ta'abbud ilallah, taqarrub ilallah, menyembah, mendekat dengan Allah lewat rangkaian-rangkaian ibadah di waktu subuh. Ini Masya Allah, ya kan? Kita faham ibadah di waktu subuh ini kana anhu masyhuda, katanya, disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat, direstui, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan istiqomah kita duduk di majelis ba'da subuh ini menjadi rutinitas dan menjadi bagian di antara ibadah kita untuk memuliakan dan mengisi sisa-sisa usia yang semua kita sudah punya jatahnya masing-masing. Likulli ummatin ajal. Setiap manusia ini sudah punya waktu akhirnya masing-masing, ya Pak. Dalam mengisi itu maka isi dengan hal-hal yang manfaat, amalan-amalan yang cerdas, amalan-amalan yang merupakan akselerasi amal. Sekali berbuat pahalanya berlipat, bukan satu kali berbuat cuma satu, enggak. Salah satu amalan berlipat itu apa? Yang dalam amalan itu berkumpul semua kebaikan, ya kan? Zikirnya, ada sholawatnya, dapat ilmunya, silaturahminya, mungkin juga sodakohnya, ya. Mungkin juga mohon maaf kita selesai ini ada sholat isyraqnya, ya. Jadi berkumpul dalam satu kegiatan, berkumpul, ya, semua amal-amal soleh ini begitu dahsyat, luar biasa, ya kan? Yang sampai dalam riwayat, Masya Allah, duduknya seorang yang beriman dalam majelis ilmu itu khairun min alfi sholatin rakaat, lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ya Allah, ya. Yakin badan kita ini Pak, kalau langsung sholat 1000 rakaat gak akan mampu badan kita ini. Kalau dituntut bisa mungkin dua. Tapi kalau brek dalam satu waktu sholat 1000 rakaat, wah kayaknya Pak, kita nih 2 aja sudah megang-megang betis kita ini Pak, ya kan? Apalagi lebih daripada itu. Tapi duduk di majelis ilmu ini, Masya Allah, ya kan? Fadilahnya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Khairun min alfi ihadin maridin, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Masya Allah. Kita ini nggak pernah menjenguk sampai 1000 orang yang sudah sakit ya Pak.
Walaupun menjenguk itu pahala besar kan, menjenguk itu luar biasa itu. Salah satu kewajiban seorang muslim kepada muslim yang itu apa? Iyadin maridin, menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Nah, kita kadang nggak sempat mau jenguk-jenguk orang sakit, paling sesekali waktu. Tapi ada pahala, ada amalan yang pahalanya disamakan oleh Allah menjenguk 1000 orang sakit. Apa itu? Duduk dalam majelis ilmu. Wa khairun alfi sholatin janazah. Bahkan dalam riwayat, duduknya di majelis ilmu itu pahalanya disamakan dengan menyolatkan 1000 orang yang mati, Pak. Masya Allah. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali pada babul ilmi wal muta'allim, bab tentang keutamaan orang berilmu dan orang yang mencari ilmu. Ya, maka alhamdulillah ya kan, saya diberikan juga kemudahan oleh Allah untuk datang istiqomah walaupun jarak yang lumayan jauh ya, dari ujung ke ujung. Saya itu kan perbatasan Waihui, Pak, ujung sana. Ini Bapak perbatasan Pesawaran, ujung ke ujung. Tapi Allah mudahkan perjalanan dan datang terus, Masya Allah, disehatkan ya, semangat ya. Karena mungkin Allah menakdirkan kita jodoh, kita cocok ya. Kadang-kadang ada yang dekat aja kajian tuh nggak bisa lama, Pak. Entah karena sayanya yang sibuk, entah karena jamaahnya juga yang akhirnya malas-malas, akhirnya nggak jalan. Kita alhamdulillah bertahun-tahun dipertemukan Allah dalam majelis di Masjid Baitur Rahim ini, artinya bahwa ada kecocokan hidayah, taufik di antara kita. Mudah-mudahan ya, tolong mohon doanya biar saya sehat ya, Bapak Ibu juga semua sehat ya, dan Allah kumpulkan tidak hanya di masjid ini, tapi semoga Allah kumpulkan di surga nanti ya, Pak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah akan menggiring tuh mereka orang-orang yang bareng-bareng membangun ketakwaan, bareng-bareng bangun keimanan, duduk dalam ilmu bareng, saya duduk, Bapak Ibu duduk semua. Apa kata Allah? Ilal jannati zumara. Nanti akan aku kumpulkan di surganya secara berombongan lagi, bareng-bareng lagi, Pak. Masya Allah. Ini yang menjadi motivasi bagi saya ya. Kita nih sholat belum tentu khusyuk. Aduh, sholat kita ini ya Bapak Ibu mau khusyuk gimana? Baru takbir ingat hutang ya kan? Baru takbir ingat kreditan kita ini kan. Masya Allah gitu. Baca Quran, aduh jarang-jarang baca Quran kita nih Bapak Ibu. Kalaupun baca Quran paling selembar 2 lembar. Beda kayak ulama-ulama dulu, baca Quran itu satu hari khatam 30 juz. Oh Masya Allah, khatam 30 juz. Kita boro-boro mau khatam 30 juz 30 aja nggak selesai-selesai Bapak Ibu. Aduh Masya Allah. Sedekah, berapa sedekah kita ini? Lebih banyak yang dimakan, lebih banyak yang dipakai, lebih banyak yang digunakan kita dibanding yang disedekahkan sama kita. Duit 10 juta paling banter sedekahnya cuma 100.000 itu, Pak. Itu juga sudah bagus, kan dikurangi lagi buat uang rokok kata dia. Masya Allah. Jauh amal kita itu. Tapi Masya Allah ada satu amalan yang ini fadilahnya lebih besar. Apa itu? Duduk dalam majelis ilmu. Alhamdulillah ya, dalam kondisi apapun mudah-mudahan, walaupun kita sambil bersender duduknya nggak apa-apa, Pak. Sambil ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa. Duduknya aja itu jadi ibadah. Apalagi bertambah ilmunya, apalagi bisa ngamalin isinya, ya luar biasa. Duduknya aja, dah duduk aja lah. Saya emang ngedengar doang, udah. Baca kitab nggak, duduk aja udah. Selip dikit ngantuk nggak apa-apa. Duduknya aja menjadi ibadah. Insya Allah. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Motivasi, mudah-mudahan aktivitas di akhir-akhir usia kita ini adalah menghabiskan dalam duduk di majelis ilmu, sehingga Allah berikan kemudahan dalam ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah berikan dan kita semua menyampaikannya kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik, Bapak Ibu jamaah pemirsa, kita akan lanjutkan kajian kita. Kita membaca kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawiyah yang dikarang oleh beliau Imam Syekh Hashid Al-Hashimi, Ahmad Al-Hashimi, salah satu ulama yang sangat populer, ulama yang muktabar dalam versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan dibuka. Sekarang kita akan melanjutkan hadis nomor 79. 72 kok balik lagi?
79 kali. Kemarin itu kita 78 tentang meringankan bacaan imam. Betul apa betul? Oh enggak ya, belum ya? Oh, Masjid Darul Muslimin berarti ya. Sekarang kita 7 berapa? 72. Baik, kita ngikutin ibu-ibu aja, Pak. Ibu-ibu itu kan teliti ya. Makanya sekarang banyak pegawai itu perempuan. Kenapa? Teliti perempuan itu. Kalau kita ini kan banyak kerjaan. Kadang-kadang nggak ditandain. Baik, silakan dibuka Bapak Ibu, hadis nomor 72. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Niatkan karena Allah. Membaca hadis tuh pahalanya juga sama dengan membaca Al-Quran. Ini kalam Rasul, perkataan Rasul. Wa ma yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan Nabi melainkan wahyu dari Allah. Nah, gitu ya. Jadi sama saja. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza a'taita syai'an min ghairi an tas'ala fakul wa tasaddaq. Rawahu An-Nasa'i an Ibni Umar. Ya, baik, perhatikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, idza a'taita, apabila engkau diberi syai'an, sesuatu apapun, dikasih orang, min ghairi antas ala, sekalipun kalian tidak memintanya, fakul, maka makanlah, terimalah, watasodak, atau sedekahkanlah. Rawahu An-Nasa'i an Ibni Umar. Riwayat dari Imam An-Nasa'i dari Ibnu Umar. Hadisnya pendek tapi maknanya dalam, Pak. Ini adab ya. Apa adab? Apa adab tuh? Perlakuan yang baik diajarkan Nabi terhadap sesuatu yang kita hadapi. Salah satunya adalah kalau Bapak Ibu dikasih sesuatu jangan tampikan. Apa tampikan tuh? Tampikan tuh bahasa Sunda ya. Kira bahasa Indonesia tampikan itu. Nggak boleh nolak-nolak. Apalagi yang kayak mau tapi malu, ya kan? Jangan sok-sokan. Terima aja, ya kan? Terima, ya kan? Nah, tapi memang dalam kondisi sesuatu yang memang maksudnya ini orang ini udah niat berbuat baik, ya kan? Terima saja. Sudah diterima, kalau Bapak butuh silakan pakai, kalaupun enggak bisa disedekahkan. Gitu aja. Ya kan? Misalnya contoh, apalagi mohon maaf yang ngasih kita ini orang yang misalnya biasa-biasa saja, Pak. Kita ini orang kaya, dikasih mau orang biasa. Kemudian kita punya anggapan, wah kasihan dia akan miskin, saya akan bisa kebelin. Nggak boleh begitu. Orang itu ngasih bukan karena barangnya, Pak, tapi karena mungkin pedulinya, sayangnya. Masya Allah. Kan kita mikir begitu ya. Wah ini kalau saya ngamplop sama dia mah percuma. Enggak juga, Pak. Kasihan. Ayo. Saya diundang Pak Arinal waktu itu, akikah cucung dia. Saya ceramah, Pak. Terus ya hajat yang punya hajat tuh anaknya, cuman bapaknya kan kakek. Ya kan? Katanya saya, ya ngamplop enggak kata dia. Ngamplop lah saya bilang. Wah dia banyak duitnya. Persoalan bukan banyak duit. Kita diundang, kita kasih. Gitu, ya kan? Amplop aja. Dan gak usah amplop berapa kalau mau gubernur. Ya saya bilang. Gak usah kita perhitungan berapa gede kecil, enggak. Yang penting kita ini adalah memberi, meringankan, bahkan ada kepedulian. Gitulah Pak. Jadi jangan sampai kita ini kayaknya dia orang kaya, karena dia ini pejabat, kayaknya nggak butuh duit lagi. Enggak juga Pak. Ya kan silakan. Sebagai bentuk kewajiban kita, bentuk kepedulian. Sama. Bapak Ibu kalau mau ngasih, walaupun dia lebih kaya dari kita, kasih aja. Bahkan tidak sedikit juga, mohon maaf, orang yang kaya itu merasa dihargai ketika dikasih. Senang juga dikasih, Pak. Senang juga, alhamdulillah dikasih juga kan. Jadi orang kaya itu nggak hanya ngasih, dikasih juga mau. Walaupun kita tidak tahu, bisa dimakan, bisa mungkin disedekahkan orang.
Nah, sama dalam hal kita keseharian kita, ya kan? Ada tetangga ngasih kita, ya kan? Terima. Kalau mau dipakai, alhamdulillah. Senang orang kan menggunakan pemberian kita. Iya. Bapak dikasih sorban orang pulang umroh, terima nggak? Terima. Walaupun sorbannya mungkin bapak kebeli juga. Ah, ini mah sorban murah. Nggak apa-apa, terima aja. Barokah kok. Dikasih orang pulang dari Mekah, dikasih kurma cuma 3 biji, jam-jam cuma 1 seloki. Ya kan, dikasih kacang 5 biji, ya kan, terima nggak? Terima saja, ya kan. Bapak misalnya ada orang mohon maaf mati takziahan, ya kan, rumahnya geribik, ya kan, takziahan, kemudian dikasih besek, isinya itu ayam ya segerintil gitu kan, kerupuk 2 biji, mie setengah, udah nasi. Tapi di bawahnya duit 100.000. Terima nggak? Oh, terima. Terima aja, nggak apa-apa. Ya kan, nggak boleh kita tampikan, ya kan. Ya kan, jangan juga boleh dibuang gitu kan. Juga boleh dibuang, terima saja. Nah, watasodak, syukur-syukur, kalau lebih sedekahkan kepada orang sebagian, ya kan. Nah, itu yang baik tuh. Ya kan, jadi ini perintah dari Nabi ya, adab, tidak boleh tampikan, tidak boleh nolak pemberian orang lain, ya kan, selagi itu adalah halal dan bisa membahagiakan orang yang memberi, ya terima dengan baik. Syukur-syukur kita ini bisa memberikan efek kebaikan kepada yang ngasih, Pak, yang sedekah jariah, yang infak sama kita, alhamdulillah. Ya kan, pakai, Bapak dikasih sarung, terima, pakai sarungnya biar yang ngasih senang, pakai sholat, ya kan. Ya bahkan mungkin mohon maaf, mungkin dia ngalap barokah dari sana, Pak. Alah, saya nggak bisa berjamaah, nggak bisa sholat, misalnya kan tepat waktu, ya kan. Tapi duit banyak, beli sarung tuh 10 karung, bagiin ke masjid. Wah, cocok tuh. Ya Bapak bagi, dipakai sholat, ngalir nggak pahalanya? Ngalir, namanya wakaf tuh, jariah itu. Malah itu amalan yang cerdas atau kita ini. Kita ini nggak punya ilmu, nggak punya waktu untuk ibadah, ada harta, pakai hartanya untuk ibadah, gitu aja, ya kan. Ya, lagi bangun masjid nih, ya kan, Bapak nih sholatnya nggak terlalu banyak, Pak Ustadz, saya ini baru umur 60 tahun baru sholat, kesini nggak pernah sholat. Ini masjid lagi bangun, Bapak support semuanya. Nanti Bapak sudah mati, selagi masih ada ini masjid dipakai sholat, semua yang sholat di sini ibu ngalir pahalanya kepada orang yang berwakaf tuh, masya Allah. Ini memang ini pengurus masjid ini ngebuka peluang amal terus nih, buka lagi. Dan Bapak Ibu jangan bermimpi ada orang jauh bantu masjid, nggak mungkin. Yang bangun masjid ini siapa? Ya orang-orang kita inilah. Sampai nanti selesai masjid ini, yang makmurinnya siapa? Kita juga. Jangan mimpi orang korpi mau sholat ke sini, kejauhan. Yang sholatnya Bapak Ibu, kalaupun sesekali waktu boleh. Ada orang sana mampir ke tengah rumah pas saudaranya di sini, ketemu duhur, sholat duhur sesekali. Tapi yang 5 waktu siapa di sini? Ya bapak ibu inilah yang 5 waktu, yang menikmatinya, yang memakmurkannya, ya kan. Makanya kata Nabi, masjid itu menjadi sentral. Bahkan apa disebutnya? Tetangga yang paling dekat itu apa? Tetangga dalam satu masjid. Sampai ada hadis tuh, la sholata liman lijaril masjid, katanya. Tidak sempurna. Kalau kata ulama ekstrim mah nggak diterima sholatnya tetangga masjid kalau nggak di masjid. Tetangga masjid itu siapa? Ya kita nih. 40 ke belakang, 40 ke depan, 40 kanan, 40 kiri. Tinggal dihitung aja. Rumah Bapak Ibu kira-kira ada nggak 40 rumah dari masjid ini? Masuk gang depan, masuk gang belakang, masuk kanan, kiri, hitung dari sini. Ada nggak 40 rumah kita? Ini kalau ke depan jalan ada nggak 10 rumah? Ada nggak 20 rumah? Nah itu yang masih masuk dalam bagian 40 ke sini itu punya kewajiban sholatnya di masjid. Kalaupun kita nggak sampai, kita sudah ketemu dengan masjid yang lain tuh. Di bawah ada masjid juga kan? Masjid apa itu namanya? Masjid Pancasila tuh, masjid apa di bawah itu? Baitur Rahman. Ya, turun dikit ke bawah ada masjid kan? Ada. Yang nggak ada ke sana ya? Oh, ada juga. Jadi kita ini Bapak Ibu dikepung masjid, masih nggak ke masjid juga, hati-hati loh, kena hadis tadi. La sholat liman lijaril masjid. Nggak sempurna, nggak sah orang tetangga masjid yang sholatnya nggak di masjid. Maka ayo,
Bangun masjid senikmat mungkin, sebagus mungkin agar kita bisa menikmatinya. AC-nya dibuat segar, karpetnya dibuat empuk, pasang minyak wangi yang ketika masuk masjid itu wangi, gitu loh. Ya kan, jangan bau apak, sujud dikit, aduh ini kok bau, ya kan. Bersih, ya kan, ikut terlibat di sana, listriknya terang, ya kan, Masya Allah. Nah ini siapapun yang ikut terlibat disebut dengan jariyah, Pak, mengalir, Pak, mengalir. Stokin di masjid itu, stok tuh, nih kalau saya mati, Pak Ketua 100 juta saya kasukin di saldo masjid, udah biarin, Pak, terus berjalan dia, wah jadi amal jariyah itu. Ya kan, orang mah kadang-kadang punya usaha, ngomong dia nanti hasil ini kasih ke masjid. Itu Pak. Semua toko di sekitar haram itu Pak, itu semuanya hampir 20%-nya masuk ke kemakmuran Masjid Nabawi dan Haram Pak. Itu tuh. Dan sampai sekarang kan, Masya Allah, saya belum pernah lihat ada kotak infak di Haram itu Pak. Belum ada kotak infak di Nabawi itu. Tapi ya Allah coba melayani ribuan bahkan jutaan orang di sana itu Pak. Masjidnya wangi, adem, karpetnya tiap waktu disedot ya. Bahkan Masya Allah pegawainya aja ribuan itu. Tapi makmur Bapak Ibu. Karena memang Allah sudah memberikan tangan-tangannya itu lewat hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau dari visa mah sedikit Pak. Visa mah cuma 7.000 harganya. Kadang 2,5 murah visa mah. Ya kan? Tapi semua hotel di sana, semua toko-toko di sana memberikan sebagian keuntungannya untuk kemakmuran masjid. Ya kan? Coba kalau yang toko-toko depan itu Pak, di tempat kita ini Kemiling ini kan itu Pak. Sekarang ini apa yang nggak ada di Kemiling ini Pak, di tempat Bapak ini? KFC ada itu, Pro Israel ini. McDonald ada, apalagi Bank ada, Dunkin Donat ada. Bank aja ada kan depan tuh? Ada Bank Mandiri, ada bank apa lagi depan saya lihat. Wah enak banget orang sini nih, nggak harus ke Karang lagi Pak. Oh ada semua ke sini tuh, ya kan. Sekolah-sekolah makin bagus-bagus ke atas tuh. Sekolah-sekolah IT itu Pak, SD IT, SMP IT naik ke atas, belum turun ke bawah. Udahlah nyaman di Kemiling itu. Dulu tempat sini tempat jin buang anak kata dia. Sekarang mau ramai betul Pak. Dulu mah sepi Pak daerah sini tuh. Iya. Saya punya Pak D di bawah sebelah sana itu Pak. Di daerah gang masuk Catur Tunggal itu Pak. Saya ada Pak D, adik dari ayah saya, dari ayah orang mertua saya. Dulu sepi bener Pak, pleng kebun hutan. Ditawarin dia, udah beli ini tanah di sini. Malas saya bilang, sepi banget ke sana. Ya kan gitu. Sekarang ya Allah ya Rabbana. Kayaknya di depan itu tanah itu nggak mungkin lagi 1 juta semeter kayaknya Pak ya. Wah, kayaknya udah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, tinggal bagi di manajemen nih. Ya kan, bagaimana sedekah infak yang punya toko-toko itu Pak masuk ke masjid gunakan untuk dakwah, jangan malu. Panitia bangunan datang ketuk warung-warung depan-depan itu toko-toko, assalamualaikum itu, ya kan, siapa tuh yang punya ruko tuh, siapa yang ngerti juga, atau jangan-jangan yang duduk di sini punya ruko, di sini ada nggak? Itu ruko-rukonya tuh. Dah satu nih saya akan niatkan Ustadz, satu rukonya keuntungannya kasih ke Masjid Baitur Rahim, cakep tuh. Masjidnya terang, masjidnya bagus, speakernya mantap, yang sholat juga khusyuk, waduh, adem, wangi karpetnya, luar biasa. Ya kan, makan, kalau bisa ada jadi masjid makan-makan, boleh Pak, masjid makan-makan. Jadi gimana, pagi kayak gini-gini udah selesainya uduk, lontong sayur, nasi padang, kalau masih ada pagi-pagi nasi padang, ini kan kita nggak ada kan, bubar dah selesai. Lalu nanti ke depan harus ada makan, biar semangat orang. Kita bermimpi yang taklim subuh ini nggak segini Pak, penuh gitu. Wah, kajian taklim, Masya Allah tuh. Ya kan, tuh luar biasa ya kan. Nah ini juga kembali kepada kita orang-orang beriman yang ingin mengajak orang untuk menikmati ibadah yang sama. Nah, kembali ke hadis ini, jadi adab kita tidak boleh menolak pemberian dari orang, diterima, dan kalaupun bisa silakan disedekahkan sebagiannya ya. Maka kan kadang-kadang kita ngasih seseorang, kita tidak tahu kan ternyata orang itu juga apa, bersedekah sebagian kepada yang lain. Itu Masya Allah, ngasih 100.000, ternyata orang itu apa, sedekah 50.000 ke teman yang lainnya, mungkin buat anaknya, terus Pak berputar ya kan, dan kita dapat jariyah dari sedekah itu ya.
Baik, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah ya kan untuk kelembutan hati menerima pemberian orang, pertolongan orang, dan kita pun harus senang nolong orang, senang ngasih orang ya kan. Ambil falsafah terima kasih ya kan, kalau harus banyak nerima harus banyak ngasih. Terima kasih, terima kasih. Jadi makin banyak diterima harus banyak ngasih. Kalau kita nih sekarang jarang nerima karena jarang ngasih, iya kan? Iya kan, harus sering nerima, harus sering ngasih. Itu falsafah namanya terima kasih. Pakai itu. Jangan sampai dikasih senang, ngasih nggak mau, kan begitu tuh Pak. Iya kan, sama dengan orang ngundang aja, diundang nggak mau datang. Dia ngundang aja, anaknya 12, ngundang terus. Ada orang kawin nggak mau datang, itu namanya nerima terus, nggak mau ngasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Begitu falsafah. Wallahu a'lam bishawab. Hadis pertama itu, lanjut ya hadis kedua. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aftara ahadukum falyubtir ala tamrin fa innahu barakatun fa in lam yajid tamran falyuftir alal ma'i fa innahu tahurun. Rawahul Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, idza aftara ahadukum, apabila salah seorang berbuka puasa di antara kalian, falyuftir, maka berbukalah ala tamrin, dengan kurma. Nanti kita pahami ini apakah kurma, apa kurma dalam makna sesuatu yang manis-manis atau sesuatu yang bisa meringankan tubuh untuk mencernanya, atau sesuatu yang mudah kita dapatkan. Fa innahu, karena sesungguhnya barokatun, ada keberkahan dalam kurma itu. Fa in lam yajid, kalau kau tidak menemukan tamron kurma, fal yubtir alal ma, maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahurun, karena air itu bisa membersihkan. Rawahul Imam Ahmad, riwayat dari hadis ini Imam Ahmad. Ini hadis yang biasa kita sering dengar ketika menjelang Ramadan ya Pak. Sunnah dalam berbuka ya kita berbuka dengan kurma ya. Syukur-syukur Bapak Ibu ikutin teks hadis ini. Sok, sekarang mah kurma nggak susah. Kalau dulu kurma tuh susah Pak. Sekarang mah kurma tuh bisa tumbuh di Indonesia. Ada kebun-kebun kurma di kita banyak. Di Malang tumbuh Pak sekarang kurma. Yang penting pintar dan paham menanamnya ya kan? Dan bahkan nggak nanam juga apa-apa Pak. Sekarang kan udah ekspor impor ya. Banyak kurma-kurma. Nah, cuman memang Bapak Ibu dalam hal kurma ini ya ada kurma-kurma yang memang ya disunahkan ya, kayak kurma-kurma dari Madinah itu kan. Rasulullah kan menganjurkan ya kurma Madinah ya kan, yang tumbuh di Madinah maksudnya Bapak Ibu. Kalau kurma macam-macam tuh ya, kurma ajwa, ada kurma sukari, ada kurma mijo lah, banyak itu ya kan. Kurma sukari ya kan ada, ya kan ada kurma apalagi ajwa. Nabi itu pernah memberikan kepada sahabat kurma ajwa karena itu menjadi penawar racun ya. Itu kurma yang Nabi senengin, kurma ajwa ya kan. Ya monggo silahkan ya kan, berbuka puasa disunahkan kita untuk atau berbuka dengan hal yang manis seperti kurma. Ini tidak hanya puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah juga boleh. Kalaupun nggak menemukan kurma, minimal kita berbuka dengan yang ringan, minimal minum dulu. Nah, gitu. Ini anak-anak kita kalau buka nggak langsung minum Pak, langsung makan bakwan. Kalau nggak bakwan tahu bunting. Nah, minum dulu buka itu. Pembuka tuh minum ya, minum dulu. Minum air putih boleh, yang anget-anget boleh. Setelah lagi mau Ramadan ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ketemu Ramadan lagi ya. Amin, Masya Allah. Kangen sama Ramadan ya Bapak Ibu, ya Allah. Umur kita nih sampai lagi ketemu Ramadan. Kadang-kadang saya ini nangis itu, ya Allah, ketemu Ramadan lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ramadan ini dipersiapkan dari sekarang ya kan. Ilmu-ilmunya dipersiapkan ya kan. Nah gitu. Jadi kalau nggak ada kurma, berbuka dengan air. Maka air tuh jangan kurang-kurang untuk di masjid, air minum dan sebagainya ya Pak.
ya kan. Fa innahu tahur, karena itu bisa mensucikan. Dan sekarang air juga sudah banyak, air-air kemasan ini ya Pak ya gitu. Saya mohon doa, di pesantren lagi buat air juga Pak. Air itu langsung diminum oleh santri rencananya. Sumur bor, nanti kita disuling kemudian jadi air minum. Lagi proses ngebor. Mohon doa Bapak Ibu ya kan, mudah-mudahan dimudahkan juga insyaallah ya. Untuk santri, untuk yang jamaah-jamaah zikir ya kan. Ya kan. Jadi karena memang sedekah air itu bagus juga tuh Pak. Ya kan? Sedekah air ya kan, orang dipakai minum. Nah ini Bapak Ibu, jadi monggo silakan ya berbuka puasa tuh pakai yang manis-manis, syukur-syukur ketemu kurma. Kalau kata Habib Maulana itu, yang beliau dari Makkah itu, dia sempat bilang Al-Alawi itu katanya, kalau bisa setiap rumah-rumah muslim itu ada kurma di rumahnya Pak. Bapak ada kurma nggak di rumah? Nah, ada yang nggak, belilah, simpan di kulkas. Kurma itu kan nggak harus banyak makannya Pak. 1 biji udah lumayan gitu. 3 biji enak juga kan. 5 biji juga kadang-kadang kalau nggak biasa. Kalau tapi ada gitu, harus punya Pak. Harus punya itu kurma itu, karena ya disebut sunnah ya, karena Nabi senang makan kurma. Tumbuh di sana ya, harus ada di kulkas-kulkas itu kurma. Ya kan? Ya, apalagi Bapak Ibu main. Kalau Bapak nggak punya, ke rumah saya aja. Banyak di rumah saya kurma. Jam-jam juga di rumah saya mah ada Pak ya kan, karena kita bolak-balik bawa. Ya Bapak harus punya kurma ya kan. Kalau jam-jam nggak semua bisa ya, karena mungkin tadi walaupun dijual belikan sekarang jam-jam ada mahal Pak. Satu galon itu 450.000 tuh jam-jam itu ya kan, asli dari sana tadi bawah. Nah cuman kan jam-jam mah kadang-kadang orang yang baru pulang saja ya kan. Nah, kalau kurma banyak diperjualbelikan, diteluk banyak lah gitu, oleh-oleh ke haji umroh kan kurma. Ya punyalah dikit, berapa, nggak harus sekilo, nggak harus, berapa on beli lagi, ya kurma. Walaupun khasiatnya juga Masya Allah ya, kurma tuh khasiatnya beragam ya Bapak Ibu, menyembuhkan penyakit, penawar racun ya, kemudian juga kurma juga menjadi kesunahan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah kurma. Yuk lanjut lagi ya Bapak Ibu, karena tidak terlalu banyak penjelasan ini malah ya kan, tinggal kita baca. Oh karena kurma itu ada keberkahan ya, berkah itu menyehatkan dan sebagainya. Idza aqalla ar-rajulu at-ta'ma muli'a jaupahu nuron, rawahu ad-Dailimi an Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, idza aqalla ar-rajulu, apabila seseorang itu sedikit, atau makan, jadi kalau makannya itu sedikit, mulia, maka akan dipenuhi jaupahu. Jaupahu itu adalah perutnya gitu, nafsunya, nuron, dengan cahaya. Rawahu ad-Dailimi an Abi Hurairah. Nah ini hadis tentang menyedikitkan makan. Jangan sedikit-dikit makan, dikit-dikit makan, nah gitu maksudnya Pak. Makan itu sesuai dengan porsi lah. Syukur-syukur hadisnya juga adalah apa? Anjuran kita banyak berpuasa yang sunnah ya. Gitu. Jadi kita nih kalau bisa Pak, puasa itu gak hanya Ramadan gitu loh. Kalau bisa tuh tambah yang sunnah-sunnahnya. Jangan kebanyakan makan, banyakan ngemil, jajan. Boleh sesekali mah gitu kan. Tapi maksud itu jangan kebanyakan makan. Kenapa? Kalau kebanyakan makan ujungnya nanti ngantuk, tidur, malas ibadah. Kalau sedikit makannya akan banyak cahaya, barokah, semangat ibadah gitu Bapak Ibu. Ya. Nah ini kembali kepada pemahaman kita ya kan. Ya, kalau kita memahaminya makan itu sebagai bagian di antara ibadah ya, yang penting kita bisa mempertahankan fisik kita ya kan. Tapi kalau niat makan tuh nafsu ya tadi, dikit-dikit makan, rakus, tamak ya kan. Nah itu. Tapi saya yakin usia-usia begini bapak-bapak mau udah nggak ini lagi makan ya. Biasanya usia-usia pertumbuhan itu Pak yang lagi makan-makan jadi-jadinya itu kan. Usia-usia anak-anak sekolah ya kan, anak-anak ya, atau orang tua yang memang ya tuh ya kan, usia yang 30 tahun sampai 40 tahun lah ya. Kalau 50 tahun ke atas malah lo ya kan, ngelihat sop kambing takut kolesterol ya kan, apalagi ngelihat yang manis-manis takut diabetes
ya kan. Yang asin-asin takut tinggi. Wah udahlah kayak gitu-gitu udah. Jadi kita nih makan tuh ya sekadarnya lah, yang penting bisa bertahan fisik, bisa ibadah, bisa sholat. Maka betul-betul Bapak tuh mantapkan doa makan itu dipahami baik, bukan sekedar rutinitas dibaca, dipahami doa makan tuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Ini petuah Nabi, ini doa dari Nabi. Allahumma ya Allah barik lana, berikan kami keberkahan. Apa keberkahan tuh? Kebaikan-kebaikan. Fima razaqtana, dari rezeki yang kau berikan, dari makanan ini berikan kebaikan. Jadi bukan kenyangnya Pak, bukan kenyangnya. Bukan ya Allah kenyangkan perut saya dengan makan, bukan. Berikan kebaikan. Bisa jadi mohon maaf Bapak Ibu, makanannya cuma kurma 1 biji, atau mungkin cuma Masya Allah dikit banget yang kita terima, tapi karena berkah kenyang sendiri Pak, ya kan? Kenyang sendiri. Subhanallah, itu barokah itu. Makanya berjamaah makan itu katanya Pak, dalam riwayat kan, makanan yang cukup untuk 1 orang, kalau berjamaah bisa untuk 2 orang, untuk 2 orang bisa cukup untuk 3 orang, begitu Pak. Barokah. Maka tadi doakan, Allahumma barik ala ta'amih, ya Allah berkahilah makanan-makanan ini, ya kan. Gitu. Maka sesekali waktu itu penting kita makan berjamaah dengan anak cucu itu. Luangkan waktu pas hari libur itu Bapak Ibu, undang anak-anak kita ya. Kalau minggu kan libur tuh, undang, ayo sini semua kumpul tempat kakek, tempat nenek, berjamaah makannya. Neneknya masakin, bapaknya yang doa, Allahumma barik ala ta'amih, ya Allah berkahilah makanan ini untuk darah dan daging anak cucu kami. halal itu luar biasa Bapak Ibu ya. Walaupun ada betul hadis tuh ya, tapi ya barokah Nabi itu ya. Nabi kan pernah waktu perang perang Uhud apa perang Badar itu, ada sahabat, ya Rasulullah kata dia kan, sahabat ngajak makan, ya Rasulullah, karena ngelihat kan Rasulullah itu beberapa hari nggak makan Bapak Ibu, ya kan, yang sampai dia memasukkan batu-batu ke dalam perutnya itu ya. Nah ketika sholat kedengar sama sahabat Umar itu kan, kretak. Kirain apa bunyi itu? Kalau sabuk nggak mungkin kan. Ternyata sesekali waktu pas dibuka itu adalah batu menahan laparnya Nabi. Kondisi perang Pak. Begitu kata Umar, karena mungkin dia taunya Rasul aja, yang lain memahamakan, ngomong, ya Rasulullah, nanti sore datang ke rumahku, kata. Ada sedikit makanan yang bisa kau cicipi, kata dia. Oh ya, kata dia, makasih. Baliklah Umar tuh, ya kan? Sampai ke rumahnya ngomong sama istrinya, wah istriku, apa makanan tersisa di rumah? Saya pengen ngajak Rasulullah makan. Kata istrinya itu nggak ada apa-apa Pak di rumah itu, cuman pengen ngajak aja gitu. Waduh, nggak ada katanya. Tapi ini ada yang untuk. Tapi kalau engkau mengundang Rasulullah cukup Rasul aja gitu kan. Oh ya paling 2 orang lah kata dia. Oh ya sudah kata dia. Nah singkat cerita masak gulai itu istrinya Umar itu nggak banyak gitu, gulai dikit gitu kan untuk Rasulullah aja. Balik lagi Umar tuh, ya Rasulullah, istriku sudah menyiapkan gulai terenak gitu kan, buat engkau ya Rasulullah. Wah ya Rasul kan tahu sendiri, Rasul kumpulin semuanya yang perang-perang itu. Wahai saudara-saudaraku, sahabat kita Umar mengajak kita makan di rumahnya, mari kita berangkat semua ke rumahnya. Masya Allah, bayangin coba Pak Ibu, jadi yang 1000 orang itu Pak diajak makan semua ke rumahnya Umar, sedangkan gulai cukup untuk 2 orang. Bayangin coba, udah dak dikduk Umar itu Pak, ini gimana Rasulullah gitu kan, gimana. Datanglah ke sana, kata dia, bilang sama Umar, katanya, kita akan datang ke sana, kata dia. Waduh, kata Umar tuh, ya Rasul jangan semua diajak, gak akan cukup. Kata Rasul, ndak apa-apa, kata dia, cukup, nanti pokoknya jangan kau keluarkan itu makanan sebelum saya datang. Jadi kan gitu. Jika cerita Umar pulang, mulai datang tuh sama sahabat tuh, datang duluan Pak, Rasul belum datang, yang mau makan tuh pada datang udah pada, karena lapar juga kan, tuh pada lapar semua. Gimana nih? Tapi ingat kata Rasul apa? Jangan kau keluarkan makanan itu sebelum saya ada. Nah ini Pak, ini nanti akan ketemu dengan tentang hadis tabarukan tuh di sini, tabarukan tuh barokah tuh di sini.
Wah, singkat cerita, ini sahih Pak, dalam kitab Bukhari Muslim disebutkan ini cerita tentang hadis tentang ini nih. Singkat cerita, datang Rasul, ya Umar, mana makanannya? Keluarin makanannya Bapak. Apa kata Nabi? Pabasaqo, Nabi meludahi makanan itu. Tuh sama Nabi. Pak itu bergantian itu makanan gak habis sampai 1000 orang makan itu masih utuh Pak. Ambil lagi, masih ada sayur, Masya Allah. Jadi nggak jadi kayak mata air gitu loh, mata air, Masya Allah. Tuh ludahnya Rasulullah itu Pak. Nah, ini tabarukan tuh di sana, ya kan? Ludahnya Nabi Pak, bukan ludahnya Bapak, ya kan? Nanti Bapak gitu ngundang cucung, ya. Ini tabarukan, berkah ngajak makan tuh Masya Allah. Jadi jangan khawatir gitu kan. Ini Nabi, tapi bukan bicara kotor karena emang Rasulullah Masya Allah, ya kan. Jadi maknanya juga berjamaah tuh sini tabarukan, ya kan. Masya Allah. Baik, terus hadis keempat, ya kan, biar dapat ilmunya banyak nih pagi ini karena hadisnya nggak terlalu banyak yang harus saya jelaskan, ya kan, kita pahami sendiri. Yo, hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis sholatu wa hadral isya'u fabda'u bil isya'i, rawahu as-shaykhan. Baik. Rasulullah bersabda, idza uqimatis sholat, apabila sholat telah didirikan atau sholat kumandang azan sudah bunyi nih Pak, sudah datang waktu sholat, wa hadral isya, sedangkan makanan malam telah dihidangkan, makanan sudah siap, sholat udah kumandang. Bapak sudah ributkan, makan dulu, sholat dulu. Nah, apa kata Nabi? Pabda'u bilang isya, dahulukanlah makan dulu, baru sholat. Ini hadisnya ketemu sama kita kan? Nah, jadi jangan ribut-ribut begitu-begitu. Ya kan, makan dulu, sholat dulu. Ya kalau udah makanan siap mah makan dulu lah. Nanti sholatnya setelah makan. Tapi kalau berjamaah gimana Pak? Nanti nggak dapat jamaah. Kalau masih bisa nahan makan ya boleh, ya kan, sholat dulu. Makanya makanya dalam hal-hal tertentu, ya, terutama dalam hal makan malam Pak. Makan malam ini kan nggak bisa malam-malam, ya kan. Jadi kalau sudah biasa kan orang-orang Arab tuh kalau makan malam tuh kan sekitar ba'da maghrib Pak. Itu kan waktu-waktu yang sangat sangat-sangat dekat dengan isya, gitu kan. Nah kadang-kadang mereka lagi makan isya kumandang, sudah selesai makannya, nanti sholat isyanya setelah makan. Kita juga boleh mengambil hadis dari ini, ya. Kalau misalnya sudah siap prasmanan, sudah siap, jangan ribut-ribut, udah makan dulu, udah makan baru kita sholat berjamaah, udah. Pengajian akbar ini pengajian acara pada zuhur, sampailah kita jam 3 lebih 10 menit, azan bentar lagi. Ini makanan sayur dicor sama ibu-ibu itu. Kalau ditunda-tunda nanti malah nggak nyaman. Sudah gimana? Bapak ambil kebijakan. Gimana Pak? Kita makan aja dulu. Silakan. Makan dulu nggak apa. Nanti selesai makan baru sholat asar berjamaah. Jangan pecah-pecah. Satunya makan, satunya sholat. Nah, langsung aja makan semua begitu. Jangan sampai ada orang yang sedang makan merasa tidak nyaman karena nggak enak sama orang sholat dia makan. Gitu loh. Biarkan dia bisa puas dengan makannya. Atau sebaliknya, ya kan, jangan sampai mohon maaf orang yang sholat pun mesti terganggu karena ada orang makan kelentang piring. Ya, nanti malah yang sedang sholat itu kalau imannya kurang, jangan-jangan habis pula itu. Udah kelentang habis pula itu prasmanan kan tadi kan. Jadi udahlah makan dulu, sholat dulu, ya kan. Jangan sampai terpecah. Sudah gitu aja. Ikutin imam gitu loh. Ini Pak Kiainya, Pak Ustadznya ini mau makan dulu, ikutin mau untuk makan. Jangan sok-sokan, ya kan. Kan Ustadz nggak bener kata dia. Sholat malah makan. Bukan gitu, kamu nggak baca hadis. Ustadz ini paham hadis. Kalau siap makanan, disiapin nama ibu-ibu sudah tertera prasmanan, jangan ditunda-tunda. Makanan itu nggak bisa lama dibiarkan. Beda kayak rumah makan, beda.
Ini makan di prasmanan, udah dihidangkan, maka bisa lama-lama. Nanti nasinya bisa kering, sayurnya bisa dingin, lauknya mungkin mohon maaf bisa kena lalat. Begitu dong. Hormati, hormati. Jadi makanlah dulu, ikan sudah makan kemudian sholat. Nah ini penting Bapak Ibu. Satu lagi terakhir. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya ayyadhkura ismallahi fi awalihi falyakul bismillahi fi awalihi falyakul bismillahi ala awalihi wa akhirihi rawahu at-Tirmidzi. Ini juga hadisnya tentang adab makan, bagus juga nih. Qala Rasulullah menganjurkan, apa kata Nabi? Idza akala ahadukum, kalau kalian makan ta'aman makanan, falyadhkur, jangan lupa mengingat Allah, membaca ismallahi ta'ala, nama Allah yang maha tinggi. Jangan lupa bismillah ketika mau makan. Ada nggak orang yang lupa baca bismillah pas makan? Banyak. Saking laparnya habak aja kan, lupa nggak bismillah lagi. Udah nggak tahan ngelihat nasi padang itu, ayamnya enak banget, asam padenya ledok bener kan, tas ngambil puk sampai lupa. Lihat, fa in nasya, kalau kalian lupa, jadi saking udah nggak tahannya lihat makanan, lupa nggak baca bismillah. Ayat Qur'an fi awali, kalau kalian lupa nggak baca bismillah di awalnya, falyakul, maka bacalah bismillahi fi awalihi. Ya Allah, aku menyebut namamu dalam awal makan ini. Falyakul, atau sekalian ini sudah habis baru sadar. Tok udah habis, sadar. Tadi kayaknya makan nggak baca doa. Baru ingat tuh. Apa yang dibacanya? Bismillahi ala awalihi wa akhirihi. Ya Allah, aku menyebut namamu dalam makan ini, baik di awal makan maupun di akhir makan. Apa esensi hadis ini, Pak? Satu, begitu pentingnya makan ini mengatasnamakan Allah. Dua, kalau makan dimulai dengan bismillah, berarti makan itu punya nilai ibadah. Kalau sudah mengandung ibadah, berarti di sana ada pahala. Paham nggak Bapak Ibu? Begitu pentingnya Nabi menyuruh kita untuk baca bismillah. Kalau lupa pun kau baca bismillah di akhirnya. Berarti apa? Nabi ingin mengatakan, makan itu bukan sekedar kenyang perut, tapi makan juga ibadah, Pak. Ini yang membedakan antara makannya kita dengan makannya orang yang tidak beriman. Saya mau tanya, mereka yang tidak beriman makan nggak? Makan. Kita orang beriman makan nggak? Apa bedanya? Kalau cuma sama-sama kenyang nggak ada beda, Pak. Bedanya mereka makan hanya untuk perutnya kenyang, kita makan karena ibadah kepada Allah. Apa yang membedakannya? Baca bismillahnya itu, Pak, dengan menyebut nama Allah. Bahkan dalam riwayat, mohon maaf, Bapak Ibu mungkin sering makan sesuatu yang disembelih, ya kan? Kata Allah, tidak halal hewan yang disembelih dengan tanpa membaca bismillah. Sekarang bisa pastikan nggak Bapak Ibu, ayam yang dijual di pasar itu dipastikan nggak nyembelih pakai bismillah? Bapak Ibu, jangan-jangan nyembelihnya nggak pakai pisau lagi tuh, pakai mesin sekarang nyembelihnya tuh, Pak. Apalagi ayam-ayam broiler itu masuk. Gimana salah satu untuk menghalalkannya? Kata para ulama, salah satu di antaranya adalah ketika makannya jangan lupa baca bismillah. Ayam kan halal, Pak. Ayam kan halal, daging kan halal, ya kan? Beda dengan babi. Kalau babi memang udah haram. Walaupun makan babi dengan bismillah tetap aja haram. Jangan lagi, kalau gitu Pak Ustaz, saya makan daging babi pakai bismillah halal nggak? Ya enggak gitu loh. Karena babi mah dari zatnya sudah haram. Kalau ayam ini kan halal.
Cuman karena cara nyembelihnya yang salah jadi haram. Paham Bapak Ibu sampai sini? Nah makanya gimana? Salah satu caranya kata ulama ketika makan kau baca bismillah. Mudah-mudahan yang disembelihnya menjadi halal. Alangkah banyak kita makan-makan apa tuh, beli-beli ayam-ayam yang ya chicken itu kan apa, kita nggak tahu. Maka ketika nyuapin anaknya baca bismillah. Ya bismillah, 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 makan bismillah, bismillah. Untuk menghindari hal-hal yang memang tadi ada subhat di sana, ada sembelihan yang tidak dibacakan dengan bismillah. Baca bismillah, ini saking pentingnya. Yang berikutnya berarti apa? Makan itu punya nilai ibadah. Maka usahakan ya Bapak Ibu, setiap makan tuh minum tuh baca bismillah, bismillah. Cukup bismillah aja nggak apa-apa. Syukur-syukur bisa baca doa Allahumma barik lana sampai selesai. Bismillah aja. Bismillah aja. Bapak Ibu makan sehari berapa kali? Tuh makan nasi, belum pempek, belum peyek. Itu makan apa bukan? Makan. Kue itu makan bukan? Makan. Kalau makan nasi 3 kali, kalau makan bukan cemilan itu, apalagi itu yang soto, mie ayam, itu makan apa bukan? Baca bismillah enggak? Baca. Ngerokok makan apa bukan? Makan nasi. Ngerokok juga baca bismillah, Pak. Sudah makruh, gimana caranya? Atau pakai bismillah. Ini mah sudah ngerokok nggak baca bismillah, pakai tangan kiri, berdiri pula lagi. Waduh. Ini saya sering ngasih hati sama yang sering ngerokok ini kan. Walaupun saya memahami ngerokok itu haram, cuma saya ngasih hati saja, ngasih hati punya ya nggak bisa lagi lah Pak Ustaz, kita ini udah ketergantungan ya sudah, kalau sudah begitu gimana lagi coba. Iya kan? Bapak yang ngerokok saya kasih anjuran tuh. Kalau yang ngerokok itu biar ngerokoknya nggak tambah parah gimana? Ngerokoknya duduk, pakai tangannya tangan kanan ngerokoknya. Baca bismillah pas ngasap, bismillah, bismillah. Nah gitulah Bapak Ibu. Ini mau udah nggak pernah baca bismillah, berdiri pula ngerokoknya. Udah gitu pakai tangan kiri pula ngerokoknya, udah campur aduk tuh dengan dosa dan haramnya itu. Nanti ngerokok ini, tapi bukan berarti dapat legal dari saya, bukan. Saya ngasih masukan aja gitu kan. Kalau yang sudah nggak tahan bosan, saya mah nggak bisa nggak ngerokok ya sudah. Mendingan nggak pernah ngaji lagi sama ustadz daripada ustadz ngelarang ngerokok. Repot kalau begini ya kan. Jangan sampai gara-gara ngerokok nggak mau ngaji lagi, udah sok monggo. Sampai nanti Allah berikan hidayah sama bapak itu sampai menemukan bahwa oh rokok tuh nggak bener, sok monggo. Ya kan, tapi yang masih ya monggo silakan. Tapi maksud saya diminimalisir ya kan, ngerokoknya duduk baca bismillah nggak apa-apa. Daripada makan yang halal nggak baca bismillah, mending ngerokok baca bismillah. Nah, gua mau walaupun ngerokok baca bismillah Pak Ustadz, cakep tuh. Ya kan, baca bismillah, bismillah ya kan, dinikmati ngerokok itu ya kan, udah bismillah. Ya begitu ya, jadi yang itu yang mungkin tinggal itu aja. Jadi kita ini memandang agama tuh jangan terlalu sempit, jangan terlalu kasar ya kan, jangan pula kita menjadi orang yang sangat kaku, udah fleksibel saja. Yang penting ambil sela-sela yang lain yang bisa kita berikan masukan dengan jamaah ya kan. Minimal kita yang makan, apalagi bapak ibu ya yang makannya halal-halal ya, masya Allah baca bismillah baik di awalnya maupun di akhirnya. Bismillahi ala awalihi wa akhirihi. Biar apa? Badannya sehat. Selesai makan itu mau ibadah. Ini penting Bapak Ibu. Ini saja mungkin. Masya Allah nih berapa hadis nih kita? 5 hadis. Alhamdulillah. Ini kayaknya kalau setiap pertemuan 5 hadis selesai juga kitab ini. Ya kan, ini dua-dua yang mudah-mudahan karena memang butuh penjelasan. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik dapat ilmu pada kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.